Bosan dengan genre film horor, akhirnya Production House Indonesia kembali mengeluarkan film bergenre drama sejarah yang baru aja tayang beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 30 April. Judulnya ya tidak salah, yaitu Perang Kota, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai The City is Battlefield. Nah, kalau pertengahan April lalu kita itu kan dihebohkan sama filmnya Bang Joko Anwar nih, yaitu Pengepungan di Bukit Duri, yang tokoh utamanya adalah seorang guru SMA di SMA yang barbar di Jakarta. Film Perang Kota ini juga memakai tokoh utama yang berprofesi sebagai guru, tapi bedanya kalau Pak Guru Edwin ini berantem memperjuangkan sekaligus untuk bertahan hidup di film sebelah. Nah, kalau Pak Guru Isa itu bertarung melawan menir-menir Belanda untuk memperjuangkan dan mempertahankan martabat bangsa Indonesia. Lalu, gimana ya review lengkapnya? Ya udah, tonton aja video ini sampai selesai. Hai Sourcer, selamat datang di channel Click Source, dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source mau bahas review jujur film Perang Kota yang diadaptasi dari salah satu novel klasik berjudul Jalan Tak Ada Ujung karyanya Mokhtar Lubis. Oke, sebagai informasi, Min Source itu nggak akan membahas terkait novelnya dan akan berfokus pada penilaian dari film Perang Kota yang Min Source tonton kemarin. Nah, artinya di sini Min Source ini pasti akan objektif dan juga memberikan review dari pengalaman yang Min Source tonton dan yang Min Source rasain kemarin waktu nonton sebelumnya ya. Oke, langsung aja kita bahas. Film Perang Kota ini berlatar tahun 1946. Saat itu Indonesia belum sepenuhnya bebas meski sudah mengumumkan kemerdekaan setahun sebelumnya. Hal serupa juga terjadi di kota Jakarta yang masih dipenuhi dengan tentara pemerintahan sipil Belanda, yaitu Nika. Nah, Nika ini masih berkeliaran setelah tiba dengan membawa sekutu Inggris. Nggak hanya itu, pejabat-pejabat kolonial Belanda pun ya juga masih banyak yang berada di wilayah Jakarta. Pada waktu berdekatan, negara Inggris juga menurunkan tentara Gurkha yang notabene berasal dari Asia Selatan, terutama Nepal dan India. Tentara asing itu mengintimidasi hingga menculik orang-orang Indonesia, sehingga ancaman masih begitu terasa pasca kemerdekaan. Film ini kemudian menyoroti kehidupan seorang guru sekolah dasar bernama Isa yang diperankan oleh Chico Jericho. Diceritakan kalau guru Isa ini merupakan pejuang kemerdekaan yang selamat sampai Indonesia merdeka. Suatu ketika, Isa diminta oleh organisasi kemerdekaan untuk kembali bergabung. Dia harus menjalankan misi rahasia, yakni membunuh petinggi kolonial Belanda di Jakarta demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Memang, kala itu masih banyak masyarakat Indonesia yang menyebut Indonesia dengan sebutan Hindia Belanda. Bahkan, saking sulitnya ekonomi pada masa itu, banyak dari masyarakat yang membandingkan dengan kehidupan mereka saat berada di bawah kolonialisme Belanda. Ya, mungkin karena rasa nasionalisme mereka belum tumbuh 100% pasca kemerdekaan setahun silam. Isa melakukan misi itu bersama Hazil yang diperankan oleh Jerome Kurnia, seorang pemuda tampan yang penuh semangat dari golongan orang kaya. Bisa dibilang bapaknya Hazil ini ya mantan pejabat Hindia Belanda. Namun di balik persahabatan antara Hazil dan Isa, ternyata si Hazil ini menjalin hubungan terlarang dengan Fatimah yang merasa kesepian dan tak terpenuhi hasrat seksualnya sebagai istrinya Isa. Dikisahkan kalau Isa ini kayak mengalami impoten atau disfungsi ereksi sehingga tidak bisa memuaskan sang istri. Fatimah yang diperankan oleh Ariel Tatum ini akhirnya terlibat asmara dengan Hazil. Mereka itu juga suka wik-wik atau ya berhubungan begituan di siang hari, atau lebih tepatnya saat Isa sedang mengajar di sekolah. Untungnya ya anak angkat Isa dan Fatimah, si Salim ini tuh cepu gitu loh ke bapaknya. Ya habis itu persahabatan antara Isa dan Hazil perlahan mulai retak. Isa dihadapkan dengan masalah pelik antara menunaikan tugas sebagai pejuang bangsa atau mengamankan pernikahannya dari ancaman besar yang datang dari orang terdekat. Untungnya perlahan-lahan Fatimah kembali ke pelukan Isa dan mulai menghindari si Hazil. Singkatnya, Isa dan Hazil ini berhasil menyamar sebagai pemain biola di sebuah kafe. Mereka pun berhasil menembak salah satu pejabat Belanda di kota Jakarta. Nah, setelah aksi itu sayangnya Isa dan Hazil ini terpisah. Isa tertangkap oleh tentara-tentara India yang dibawa Inggris tadi dan diasingkan jauh dari kota Jakarta. Isa pun sempat lama mendekam di penjara sebelum akhirnya didor.
Film ini dibuka dengan pengenalan berita dari salah satu media Inggris yang menarasikan tentang Hindia Belanda. Bisa dibilang berita tersebut merupakan propaganda agar kedaulatan NKRI ini goyang. Ya, mengingat 1 tahun pasca kemerdekaan situasi politik Indonesia yang memang belum stabil, khususnya terkait perbedaan pendapat. Film Perang Kota menggunakan format 4:3 untuk visualnya, menambahkan kesan vintage dan klasik pada film ini. Selain itu, color grading di film ini juga dibuat seakan-akan film jadul. Warnanya nggak terlalu cerah dan colorful kayak film zaman sekarang, tapi nggak segelap film-film dark atau film thriller di Indonesia. Pokoknya vibes-nya berasa nonton film di TV tabung deh. Belum lagi dialog dan percakapan yang dibuat itu menggunakan bahasa yang cukup baku, digabungkan dengan bahasa Belanda di beberapa kesempatan dan di beberapa adegan. Jadi ya dijamin nggak bakal boring karena bahasa baku yang disampaikan juga nggak baku-baku banget lah. Masih cocok kok buat dinikmati sama Gen Z saat ini. Lalu untuk tata ruang alias setting ya jelas nggak usah diragukan lagi. Main source belum tahu sih ini tuh disyutingin di mana, tapi kelihatannya kayak di Kota Lama Semarang. Mohon koreksinya ya sourcers kalau keliru. Ditambah lagi properti yang disiapkan oleh para kru, termasuk juga pemilihan kostum pemainnya ini, ya main source rasa udah top banget, top marko top gitu loh rasanya. Jadi ya nggak heran kalau film Perang Kota ini yang mendapat kesempatan untuk tayang di Festival Film Rotterdam, Belanda pada Februari lalu, serta tayang juga di Belgia dan Luxembourg. Terkait pergerakan kamera dan pencahayaan ya juga cukup baik dan udah cukup oke lah. Audionya ini oke banget buat didengerin di dalam bioskop ya, walaupun memang di beberapa adegan ada yang sedikit nggak nyaman gitu loh pas didengar, karena visual efeknya sendiri ya nggak banyak menampilkan efek. Jadi main source pribadi ya nggak terlalu peduli banget sama hal itu. Yang jelas dari segi teknik dan sinematografi film ini sangat-sangat baik untuk genre drama sejarah. Sayangnya film Perang Kota ini ya lemah di cerita dan alurnya aja sih. Premisnya oke, tapi sayang banget nggak bisa menampilkan kisah yang menarik untuk ditonton. Jadi kalau menurut main source ya, isi utama film ini nggak sesuai dengan judul filmnya yang sebelumnya. Judulnya Perang Kota, tapi main source lihat itu justru bukan film tentang peperangan, melainkan cuma misi rahasia doang. Ekspektasi main source ini jujur, apakah nanti terjadi baku tembak dengan tentara Inggris dan tentara Belanda sehingga menimbulkan konflik panas dan juga perang di Jakarta? Ya, ternyata cuma menjalankan misi rahasia untuk membunuh salah satu pejabat Belanda yang lagi berkunjung kembali ke Indonesia. Film ini sebenarnya punya potensi besar, namun cukup membosankan karena alurnya terlalu lambat. Konfliknya lebih ke batin tokoh utama, bukan ke perjuangan yang intens seperti judulnya. Endingnya juga gantung sih dan kurang memuaskan banget. Seolah-olah tim produksinya udah menyiapkan bahan buat sequelnya. Ya walaupun kita tahu kan kalau si Guru Isa itu ya udah dead. Alur ceritanya juga lemah dan gak jelas gitu tujuannya mau apa. Penjelasan dan pengembangan karakternya tipis banget, bikin semuanya jadi serba abu-abu alias gak jelas. Tapi untungnya ya acting para aktornya ini bagus-bagus, jadi menurut main source, selain karena sinematografinya yang oke banget, film ini juga ketolong karena acting para aktornya. Namun meski begitu, Perang Kota merupakan film drama sejarah yang wajib kita apresiasi. Keberanian dalam mengangkat film bertema sejarah di saat PH-PH Indonesia berlomba-lomba membuat film horor. Menurut main source, itu merupakan nilai lebih bagi Star Vision Plus. Ya semoga film ini ada sequelnya sehingga apa yang kurang dari film pertamanya bisa ditingkatkan di film keduanya. Plus bikin ending yang jelas dan bahagia ya kalau bisa. Oke deh, secara keseluruhan main source mau ngasih nilai film ini 7/10. Main source juga menyarankan kepada penikmat film sejarah agar segera menonton film Perang Kota sebelum filmnya turun layar. Ya pokoknya support terus deh film-film Indonesia. Jangan lupa subscribe channel Klik Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen List Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!